teman-teman semua, sobat-sobat badak. Ini adalah Kak Siti Balkis. Iya, owner dari Aki Salon. Wow. Pokoknya keren banget dah, Kak. Ya, jadi kakak-kakak tuh, kita tuh narasumbernya itu dabes lah nomor 1. Iya, yuk kita nih yang mungkin kita sapa-sapa dulu nih, ada dari Banten gitu. Wah, Kak Siti, banyak sekali ya kita nih di hari ini tuh. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Garut, ada dari Jatim. Banyak sekali nih Kak Siti. Ada yang dari Makassar, Bekasi, Depok ya. Wadidaw. Iya. Oh ya, ngomong-ngomong Kak Siti, ini kan tadi kan itu ya disuruh siapin alat-alatnya ya. Oh iya, udah siap belum alat-alatnya? Hari ini insya Allah kita akan mulai make up natural ya, natural and fit sehari-hari aja. Nanti aku kasih tipsnya kira-kira apa yang harus dipakai. Mulai dari pertama adalah complexion. Teman-teman bisa sambil catat juga. Ya, bisa sambil catat, bisa juga siapin bahannya ya. Nah, kalau seandainya sudah make upan, itu ada yang udah make upan ya. Kalau yang udah make upan bisa dihapus dulu pakai make up remover. Boleh yang waterproof atau yang tidak. Ini aku juga kebetulan udah pakai eyeliner sama alis. Jadi yang misalnya alis sama matanya sudah pakai bisa dihapus dulu ya teman-teman pakai kapas. Kita sambil make upan sambil ini ya, sambil make upan sambil saya jelasin ya. Jadi teman-teman bisa lihat tahapannya. Oke kakak bisa langsung mulai aja nih ya Kak Siti ya. Nah jadi kita langsung mulai aja ya Kak Siti ya. Oke, semuanya siap ya alat-alatnya? Oke, mantap. Dipersilakan Kak Siti. Oke, teman-teman pertama. Halo. Suaranya terdengar jelas nggak? Jelas banget Kak. Jelas. Oke. Teman-teman, pertama-tama yang harus dipersiapkan adalah kondisi dari wajah kita dulu ya. Sebelum bermake up, yang harus kita tahu adalah kondisi dari wajah. Jadi apakah hari itu wajah kita lagi jerawatan atau lagi kering banget gitu ya. Itu sebelum datang ke acara event tertentu atau acara tertentu, itu kita harus siapin kondisi kulit kita dulu. Misalnya kita besok mau pergi ke acara kawinan gitu ya, atau acara event spesial lah. Malamnya kita lihat kondisi kulit kita kurang bagus, kurang lembab ya, kita bisa maskeran dulu malamnya gitu ya. Jadi nanti sebelum bermake up, kondisi kulit tuh udah siap di make up gitu ya. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah untuk pertanyaan nanti boleh ya ditampung sama host, nanti kita bisa sambil jawab setelah make upan. Ini yang perlu dicatat adalah pertama yang harus kita siapin adalah complexion. Complexion itu apa sih? Itu adalah skincare dulu gitu ya. Jadi sebelum bermake up itu kita harus pakai skincare dulu. Skincare-nya bebas. Pertama yang pasti adalah pelembab. Yang kedua adalah sunblock, itu wajib banget ya, pelembab dan juga sunblock. Dan tentunya cuci muka ya, facial wash gitu. Cuci muka itu juga dibagi-bagi lagi. Kalau misalnya kulitnya kering, bisa pakainya yang cleansing milk atau yang tidak ada scrub. Nah, kalau seandainya kulitnya berjerawat atau berminyak, itu disarankan untuk memakai facial wash gitu ya, facial wash atau scrub gitu, facial yang dicuci yang pakai air gitu ya. Itu juga bisa mengatasi kulit yang kusam. Jadi cuci bersih dulu, baru mulai memakai gel atau pelembab untuk pagi hari atau serum, itu terserah. Setelah itu baru jangan lupa pakai sunblock. Nah, setelah kondisi wajah sudah menyerap dengan baik, sekitar 3 menit lah ya, 3 menit, 2 menit, skincare sudah bagus untuk di wajah, baru kita mulai aplikasian make up gitu ya. Jadi
skincare sama makeup itu adalah satu kesinambungan. Jadi ketika kita skincare, Ya nanti awas halo. jangan dihalangin. Ya namanya biar. Oh, oke. Yang lain tolong di-mute dulu ya. Soalnya suaranya double gitu. Jadi kirain ada yang nanya. Oke, jadi kalau skincare sama makeup itu adalah kesinambungan. Jadi dua-duanya itu harus sama-sama balance ya. Jadi nggak ada aku make upan tebel gitu. Tapi mukanya nggak dirawat, itu juga nggak bisa. Jadi muka harus sehat, baru make upnya hasilnya bagus gitu. Jadi kalau wajahnya tidak disehatin dulu, tidak memakai skincare, nanti akan bermasalah di make upnya gitu. Jadi lebih baik disehatin dulu wajahnya, baru bisa memakai make up yang agak tebal. Nah kalau hari ini tema kita adalah make upnya nggak tebal ya. Tema kita adalah sekarang make upnya yang natural and chic untuk harian aja. Kadang-kadang mungkin ada yang bingung ya, nggak mau make up kelamaan gitu ya. Nah saya sekarang akan mengajarkan make up yang singkat, simple, tapi semua make up kita agak pakai gitu ya, dan mukanya juga bisa berubah gitu ya. Nah tadi ada yang nanya juga, sekalian saya jawab, kalau sudah pakai krim siang boleh nggak pakai sunblock? Oh harus, jadi harus di layer. Jadi krim itu harus di layer. Jadi pertama pakai serum dulu yang bentuknya lebih cair ya, kemudian baru pakai pelembab krim atau gel terserah yang bentuknya agak lebih padat. Kemudian terakhir baru pakai sunblock gitu. Dan setelah itu dikipas-kipas, tunggu meresap, baru mulai proses make up. Ya, oke. Kita apa aja pertama? Jangan lupa kita pakai pelembab bibir ya. Nah, pelembab bibir dulu sebelum memakai lipstick. Terserah pelembab bibir ada yang cair, ada yang berupa lipstick ya. Kenapa kita pakai pelembab dulu gitu? Nanti karena biar proses make up dia udah kering, jadi nanti lama. Setelah pakai pelembab, ini dalam kondisi kita sudah memakai pelembab ya. Suaranya bocor tuh dari host katanya. Ada yang belum di-mute ya? Oke. Halo, nggak kedengeran ya, Mbak Nindi? Masih kedengeran nggak? Halo, halo, suaranya jelas nggak? Halo, jelas ya? Jelas, Kak. Oke. Jadi kalau untuk apa tadi pertanyaannya? Kalau untuk foundation biar awet itu apa namanya, lebih baik kalau kulit yang berjerawat jangan terlalu banyak layer. Jadi satu aja, mau pilih CC cream atau BB cream itu untuk harian lebih bagus gitu. Jadi kalau untuk harian tuh lebih baik kita setelah memakai pelembab dan sunblock itu jangan yang berat-berat, jangan pakai foundation gitu. Jadi pakainya CC cream atau BB cream atau mungkin pakai concealernya saja gitu. Jadi kan ada concealer yang cair ya, yang bentuk liquid ya. Nah, itu kita bisa pakaiin concealernya aja untuk di area-area yang kira-kira emang mau kita ini ya, yang mau kita tonjolkan. Kayak gitu. Nah, atau mungkin kita bisa pakai cushion. Cushion kayak bedak, tapi dia bentuknya kayak cushion gitu. Atau mungkin pokoknya yang nggak terlalu tebal kayak foundation. Foundationnya juga bisa cair. Cushion itu bedak tapi sudah ada ininya, sudah ada apa namanya, sudah ada foundationnya ya. Cushion itu seperti ini, bisa kita pakai cushionnya. Mana sih? Teman-teman ada yang praktek nggak sekalian? Nanti aku mau lihat ya hasilnya ya, before afternya. Nah itu kayaknya udah ada yang pakai cushion ya, yang Mbak Eka Ayu itu cushion apa bedak? 14. Oh bedak. Nanti bedak nanti dulu ya.
itu dulu apa namanya complexionnya dulu ya. Nah, oke. Complexion dipakainya jangan digesek ya teman-teman. Jadi hanya ditepuk-tepuk, ditap-tap ya. Kalau bahasa sekarang ditap-tap. Ditap-tap aja gitu. Karena dia biar tidak menggeser si pelembab sama sunblock yang sudah kita pakai sebelumnya. Jadi hanya di tap-tap aja. Tap-tap, meratakan ya. Hanya di bagian yang kira-kira mau ditonjolkan aja sih. Misalnya bawah mata kita agak gelap gitu, tapi kalau yang tidak ya nggak usah, nggak perlu. Pakai clean aja untuk merata seluruh wajah ya. Concealer hanya dipakai di bawah mata, hidung, ujung bibir sama di atas. Kalau di sini saya kan nggak di endorse ya, jadi merek terserah mau pakai merek apa aja. Insya Allah cocok-cocok aja ya. Kita coba aja tergantung kulit masing-masing. Soal ngangkat kan otomatis lu nggak bisa dong. Pasti kalau ini harus satu dua kan. Tapi ada alat yang untuk ngangkat. Setelah memakai complexion seperti ini, teman-teman bisa memakai yang namanya ini udah complexion tuh nggak terlalu berat ya. Complexionnya nggak pakai foundation. Jadi kalau mau pakai foundation silahkan. Tapi kalau untuk harian, saya sarankan jangan yang bentuknya fondi, jangan bentuk creamy ya. Foundationnya mungkin yang lebih cair atau yang sisi krim yang ada SPF-nya. Kalau misalnya, ya itu cara memakai foundation biar nggak crack adalah pilih foundation yang liquid, yang cair, jangan yang krim, jangan yang bentuk krim ya. Nah, setelah memakai cushion sama concealer tadi, kita bisa lanjut ke pemakaian alis. Nah, ini teman-teman harus tahu ya. Alis kan kita beda-beda ya. Alis ini saya akan coba. Ini alis sudah saya hapus. Kebetulan alis memang sudah tebal. Mungkin ada yang alisnya tipis, itu enak banget dibentuk. Kalau untuk yang alisnya tebal, ini bisa alisnya dikebawahin dulu seperti ini. Lalu kita bingkai atasnya. Ya. Teman-teman bisa pilih pensil alisnya juga yang sesuai sama ini ya, sama warna alis asli kita. Kalau seandainya warna alis asli kita tipis, pakainya coklat muda. Tapi kalau seandainya alis kayak saya ini udah tebal, kalau pakai coklat muda atau merah gitu ya, itu nggak cocok. Jadi saya pakainya yang coklat tua. Tuh, karena jomplang sama alis asli. Nah, kita cari yang sesuai sama warna kulit alis asli. Nggak perlu dicukur ya. Kalau mau dicukur boleh, silakan. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi kembali ke masing-masing aja. Nah gitu. Jadi untuk alis kita bisa sisir dulu ya. Lalu kita lihat. Ya, alis itu bentuknya beda kanan sama kiri. Jadi kita anggap ini alis ini adalah adik kakak ya. Jangan nganggap alis tuh harus kanan sama kiri itu harus sama gitu. Anggap aja adik kakak. Jadi kalau beda-beda sedikit itu wajar lah, manusiawi ya. Gitu. Nah, jadi kita ukur dulu nih. Teman-teman kalau punya pensil alis atau apapun, dari cuping hidung sampai ke ujung alis itu adalah 90 derajat ya. Melewati ujung mata. Seperti ini. 90 derajat. Kalau ini untuk yang benar-benar belum pernah belajar alis ya. Kalau udah pernah sih nggak perlu pakai diukur-ukur. Nah, apakah harus pakai cetakan? Boleh pakai cetakan, cuma kalau saya pakai cetakan agak kurang natural ya. Karena sama muka itu nggak sama, nggak pas. Alis itu adalah bingkai wajah kita. Jadi kita harus benar-benar pasin sama struktur wajah kita sama ke karakter kita gitu. Jangan sampai kita hatinya lembut nih misalnya karakternya, terus alisnya terlalu naik, jadi kayak kelihatan jutek ya kan, itu jangan. Atau alisnya terlalu turun, jadi kayak sedih aja bawaannya gitu. Jadi jangan sampai akan menonjolkan seperti itu. Nah, pakai warna apa? Tadi sudah saya jelasin ya, pakai warna yang sesuai sama bulu alis asli kita. Nah, ini 90 derajat, saya lanjutin. 90 derajat dari cuping hidung. Nah, berarti segini. Ya, teman-teman bisa lihat. Oke, saya deketin. Segini. Seharusnya saya alisnya segini, tapi alis asli saya lebih pendek.
Nah, berarti kita harus manjangin sedikit nih sampai sini nih. Nah, harus sampai sini nih berarti kan ya, kelihatan ya. Nah, ada teman-teman yang alisnya kependekan kayak saya, nah bisa berarti nanti digambar pakai pensil alis gini. Atau kalau ternyata alis aslinya kepanjangan sampai sini, ya bisa dicukur sedikit. Jadi agak biar naik ke atas. Gitu ya. 90 derajat dari cuping hidung. Oke. Nah, untuk ketinggiannya teman-teman bisa lihat dari bola mata. Teman-teman lurus ke depan, pandangannya matanya lurus. Gini ya. Di manakah tengah-tengah bola mata? Nah, di situ tingginya. Ya. Nah, berarti tingginya naikinnya di sini. Gitu. Jangan dari sini udah naik, dari sini udah ting gitu, jangan. Jadi dari si hitam-hitam bola mata. Nah, untuk ujungnya adalah lurus dari apa ini namanya? Ujung hidung ya. Cuping hidung lurus berarti di sini. Ya, di sini untuk pangkalnya ya. Pangkalnya di sini. Kemudian ujungnya adalah 90 derajat. Oke, segini ya. Kalau yang alisnya pendek boleh ditambahin pakai pensil. Kalau yang alisnya sudah bagus, maksudnya bagus dalam arti sudah proporsional, sudah tebal, terus sudah apa namanya? Sudah tebal, sudah terbentuk segala macam, itu tidak perlu lagi memakai pensil alis. Jadi hanya pakai yang namanya brow cara ya, teman-teman. Ada yang tahu nggak brow cara? Brow cara itu hanya disikat aja, gitu. Jadi hanya penambahan alis yang tanpa perlu pensil, jadi hanya disikat, gitu. Atau brow gel juga boleh, gitu ya. Atau yang namanya seperti ini ada stabilo, bentuknya stabilo alis, dia hanya tinggal diginiin aja, tuh, digituin aja. Gini-giniin aja kalau yang alisnya memang sudah pas, atau yang sulam gitu ya. Kadang-kadang kan cuma hilang sedikit warnanya, yang sulam bisa pakai yang spidol-spidol gitu, yang bentuknya agak cair ya. Nah, bisa dialisin seperti ini tuh. Tapi kalau seandainya yang alisnya sama sekali nggak ada, kalau pakai yang bentuk spidol atau brow cara, yang bentuk kayak maskara gitu, itu kena air hilang. Jadi sayang gitu. Lebih baik pakai yang pensil ya. Pertama sikat dulu, setelah disikat baru kita bingkai, bikin frame. Bikin frame dari bawah ini, begini ya. Nah, terus baru turun. Atasnya juga gitu, kasih frame. Ya, yang atas yang tadi kita udah sikat. Nah, sambil teman-teman boleh kalau ada yang mau nanya. Nah, ujungnya seperti ini. Ini setelah kita frame. Nah, untuk isiannya itu kita tidak perlu isi lagi pakai pensil. Boleh kita pakai brow cara aja, atau kita pakai produk buat alis yang bubuk. Misalnya ya, yang bubuk kayak gini kan ada. Yang bentuk bubuk atau eyeshadow coklat juga ada. Atau hanya disikat saja. Jadi lebih natural. Jadi alis tuh jangan semua satu alis semua dipensilin. Jadi pensil itu hanya untuk membentuk bingkainya saja. Membentuk si atas sama bawahnya aja pensilnya. Untuk isiannya hanya disikat-sikat saja. Jadi hasilnya akan lebih natural. Jadi nggak nyeremin nanti alisnya, nggak bikin itu ya. Ini yang tengah, yang depan bisa kita arsir-arsir seperti ini. Diarsir aja. Jadi hanya sisa-sisa warna dari si pensil untuk di ujungnya ya. Jadi nggak gelap banget, jadi nggak serem. Nanti nggak terlalu serem, depannya itu hanya sisa-sisa dari warna si pensil. Bingkai alis biar rapi gimana Mbak? Ya itu tadi, yang dibingkai itu bawahnya dulu, baru atasnya kayak gini. Nah, di depannya nggak usah diisi. Kalau alis lebih panjang bisa ditutup concealer kan? Oh bisa, iya. Itu untuk teknik make up untuk make up kondangan gitu bisa pakai concealer. Tapi kalau seandainya kita cuma hari-harian, kita nggak mau ada kemana-mana,
itu kita nggak perlu pakai makeup concealer juga, nggak perlu pakai concealer, nggak apa-apa. Jadi pakai bedak juga bisa ditutupi. Nah, ini kayak saya alisnya kan sebenarnya tebel gitu. Nah, lihat ya, kanan kiri beda ya. Tuh, ini belum, ini yang belum diapa-apain, masih terlihat kurang tegas. Ini yang sudah dibingkai, ya. Nah, jadi ini yang di depan ini hanya disikat aja. Jadi nggak saya kasih pensil, hanya disikat. Nah, untuk di ininya, untuk di pinggirnya yang teman-teman nggak mau pakai concealer, bisa pakai bedak aja gini. Itu tuh bedak dulu sementara ya. Nah, gitu. Jadi agak lebih lembut, jadi nggak terlalu kelihatan bermake up. Jadi kayak make up flawless aja gitu, tapi bersih. Ini sebenarnya saya ada bulu-bulu banyak di sini gitu, cuma ketutup. Biar sama-sama rapi, alis kanan kiri gimana Mbak gitu. Ya pakai feeling aja sih sebenarnya. Ya kayak tadi aja. Jadi kita sikat lagi yang kiri. Nanti lama-lama kalau kita sering praktek di rumah, lama-lama kita mengenal sendiri sama wajah kita kok. Gitu. Jadi kalau makin sering kita praktek, akan semakin tangan kita akan semakin terbiasa. Akan semakin terbiasa sama wajah sendiri ya. Nah, ini teman-teman bisa di sini bingkai lagi. Bingkai lagi kayak tadi ya. Ayo yang sambil praktek, sambil bikin alis, nanti saya lihat. Kanan kirinya ya, yang udah dua-duanya bagus, yang belum. Nah, baru disikat. Tadi ya, bawah garisin, baru atas garisin, ketemu di sini. Kita lihat lagi, 90 derajat nggak dia? Nah, pas berarti segini. Ya. Oke. Nah, ini digarisin. Baru kita sikat-sikat lagi. Setelah kita sikat, kita bisa ngaca lagi nih depan, lurusin. Kanan kiri udah pas belum? Mana yang kurang? Mana yang kira-kira ketebelan? Kita pakai feeling aja. Ya. Jangan lupa. Oh ya, yang nggak bawa make up boleh nyimak aja. Nanti di rumah dipraktekin ya. Boleh dipakein bedak ya, bawah matanya. Nanti sebelum pakai eyeshadow. Jadi nanti hasilnya akan rapi seperti ini. Oke. Oke, yang lain mana? Coba saya mau lihat alisnya. Oke, nah untuk saya koreksi sedikit ya. Untuk Mbak Anissa Dwi Aprilia, itu alisnya masih agak turun. Karena kebetulan Mbak kan matanya agak bagus ya, besar gitu ya. Jadi alisnya kalau bisa dinaikin dikit. Masih terlalu kependekan ya. Panjangin dikit tuh, 90 derajat yang tadi tuh. Nah, untuk Mbak Yuni ini udah pas nih. Mbak Yuni bagus nih, alisnya udah pas nih. Udah sesuai. Jadi kalau kita misalnya bentuk wajahnya tuh bulat atau tembem, lebih baik alisnya naik sedikit. Itu untuk mengkoreksi jadi lebih tirus wajah kita ya. Mbak Eka Ayu juga oke. Yang kanan apa kiri itu ya, lebih tinggi sedikit aja. Gak apa-apa, nanti kan tinggal dibaur. Oke, untuk Mbak Anis juga sudah bagus. Ya, aslinya udah memang sudah tebal ya, udah bagus ya. Oke, nanti saya koreksi lagi siapa tuh Mbak Ike ya, Ike Yuliani. Oke, udah bagus. Cuma untuk tengah-tengah di dekat hidungnya mungkin agak terlalu tebal ya. Kurang dibaur, di blend sedikit. Jadi biar dia tidak ngeblok. Tengah-tengahnya biar nggak ngeblok, di blend sedikit. Nah, untuk Mbak Sarah mau mazuin ya, itu udah bagus. Cuma atasnya masih terlalu kaku, kotak banget. Ujung sebelah kanan ya, masih terlalu runcing. Bukan di pangkal, di ujungnya. Nah, naikannya itu kurang halus. Ya, masih terlalu kayak segitiga gitu loh, jadi kayak kotak gitu kan. Dihalusin sedikit lagi. Nah, untuk Mbak Anis Susilawati, coba lihat dari dekat. Zoom in dikit. Oke, dia udah rata ya kanan kiri, cuma tengahnya masih kayak bulat ya. Disikat dikit biar rapi. Oke.
Mbak Ayu Afriliani, coba di zoom, gelap ya, nggak kelihatan ya. Nah, oke, dia nih alisnya udah tebel ya dari sananya ya. Oke, udah rapi, bagus. Siapa lagi yang belum? Mbak Tika Kanza, coba deketin. Oke, ya. Ya, dia tebel di depan ya, bagus, udah pas. Mbak Zulaika juga udah pas tuh tingginya tuh. Cuma kanan kiri belum sama ya. Sedikit lagi. Oke, siapa lagi tuh? Mbak Susiana. Mbak Susiana pakai nggak tuh alisnya? Masih tipis kayaknya. Masih tipis. Iya, karena dia alisnya tipis ya. Jadi pakainya mungkin pensilnya agak merah ya. Ya, Viva ya yang merah ya. Ya, nggak apa-apa sih gitu. Cuma tinggal kalau seandainya alisnya tipis, kalau bisa ujungnya carinya yang coklat tua. Nah, tengahnya baru warna merah. Ya, itu ujungnya coklat tua aja. Dicampur dua warna nggak apa-apa kok pensil alisnya. Untuk bingkainya yang tebal, yang coklat tua. Untuk isiannya nggak apa-apa yang merah. Merah coklat muda ya. Mbak siapa tuh? Kholis Hotul Wafi. Coba lihat Mbak. Iya Mbak. Oke, itu masih terlalu rata ya. Masih rata banget, jadi bawahnya kurang naik. Ya, kurang naik sedikit aja. Udah pada lumayan ya. Udah pada oke-oke ya kayaknya ya. Siapa lagi tuh? Yang masih ketebelan boleh nanti diarsir sambil kita nah itu Mbak Manis Putri itu udah rapih tuh ya. Udah bagus tuh sama Mbak Tika Kartini juga sudah rapi. Oke, kita lanjutin tahap berikutnya, nanti dilihatin lagi satu-satu. Yang lain boleh lanjutin ya. Udah mulai alis. Sebenarnya cepet sih tadi alis berapa menit? Nggak sampai berapa menit, kalau sudah bisa ngebingkainya sudah bagus ya. Oke, sekarang kita mulai ke tahapan berikutnya nih. Tahapan berikutnya dari bermake up, biar kita nggak bingung dari atas ke bawah ya. Dari alis, kemudian ke eyeshadow. Nah, untuk eyeshadow, untuk harian, itu kita bebas mau pakai warna apa aja. Bisa sesuai tema. Misalnya kita lagi pakai baju pink-pink, kita bisa pakai warna-warna pink. Tapi kalau kita lagi standar aja, semua baju cocok, kita pakai warna warm ya, warna hangat, yaitu warna-warna coklat gitu. Nah, warna-warna coklat yang bisa kita pakai, misalnya coklat yang simple-simple aja. Kalau pengen make up cepat, kita ambil cara smoky eye. Tapi caranya adalah kita ambil kuas, lalu kita ketuk gini ya. Kita ketukan sedikit biar enggak ke bawah-bawah mata. Enggak punya eyeshadow sama, kalau nggak punya eyeshadow sama mascara bisa pakai blush on, Mbak. Kita nggak punya blush on nggak kira-kira? Kalau misalnya kita nggak punya, pakai blush on aja. Jadi pakai blush on, pakai jari ya, jari kelingking, kita giniin aja. Nggak masalah juga sih gitu. Gini-giniin aja, yang penting agak berwarna-berwarna, beda sama pipi, bisa digini-giniin. Tapi kalau yang punya, kita bisa pakai dua warna. Misalnya di sini warna cerah, warna agak ngepink ya, pakai blush on. Ini. Kemudian baru warna gelap di sudutnya aja. Kalau pakai lip cream bisa nggak? Boleh pakai lip cream. Cuma jangan sering-sering ya, Mbak. Sekarang kan lagi ngetren tuh pakai lip cream, pakai lipstick di mata ya. Kan itu lipstick itu kan kandungannya dibuatnya buat bibir. Jadi kalau kulit bibir kan lebih tebal daripada kulit mata. Kalau untuk sekali-sekali lagi mendesak nggak apa-apa. Jadi lipstick sekalian mata, sekalian blush on ya kan. Itu lebih ringkas sih memang gitu. Tapi kalau untuk setiap hari, kasihan kulit mata kita kan juga lebih tipis daripada bibir. Jadi nanti akan lebih cepat kena kerutannya. Kerutannya lebih cepat. Nah, ini ujungnya aja warna coklat seperti ini. Ya. Kalau blush on sama eyeshadow itu kan masih satu kandungan bubuk ya. Jadi masih ringan untuk mata gitu. Nah, boleh ini yang tadi saya bilang ya, diketuk, jangan lupa diketuk. Karena biar bubuknya nggak ke bawah-bawah. Ini di ujung aja ya, Mbak. Di ujung aja warna coklatnya dikit aja. Nggak usah berbaur keseluruhan. Untuk eyeshadow bisa disesuaikan dengan mata juga. Kalau matanya kayak saya, kubil kayak gini, bagusnya memang warna-warna gelap untuk lebih biar kelihatan tajam.
terbuka. Tapi kalau untuk yang matanya sudah belok, itu boleh pakai warna-warna cerah. Tapi sebenarnya selera sih, nggak apa-apa. Oke, setelah di ujung begini, kanan kiri kita lihat ujungnya udah sama. Nah, udah kita lihat kira-kira natural kan? Nah, pakai eyeshadow yang sama dengan yang atas itu untuk di bawah mata. Kayak gini. Ya. Ini kita sambungin ya sama ujung yang tadi. Pakai eyeshadow, jangan pakai eyeliner untuk kelihatan kesan natural. Nah, gini. Terus sampai ke ujung. Nah, jadi nanti matanya terkesan kayak pakai eyeliner, padahal eyeshadow ya. Kalau kulitnya gelap, warna-warna coklat juga masih bagus kok. Kulit gelap warna coklat malah keren. Kayak orang-orang Amerika itu kan makin coklat, makin gelap, makin pakai warna nude, warna coklat, itu makin eksotik malah. Malah makin cantik. Warna coklat tuh malah lebih glowing daripada kulit yang biasa. Tuh, hanya saja coklatnya harus terawat ya. Maksudnya tetap sehat gitu. Iya mau nanya, itu tujuannya apa ya? Pakai kayak eyeshadow di bawah mata kayak gitu. Soalnya setahu Ini untuk di atas. untuk membingkai Mbak. Jadi biar nyatu. Jadi antara garis atas sama garis bawah itu menyatu. Jadi mata kita itu kan nggak hanya atas ya. Ketika kita bicara itu kan mata bawah kita juga harus nyatu gitu. Jadi kecuali misalnya Mbak mau make up tema Korea-Korea, itu bawah matanya boleh pakai agak-agak warna pink gitu, warna sesuaiin sama atas aja sih sebenarnya, atas sama bawah, eyeshadow sama atas sama bawah itu kalau bisa sama gitu. Jadi mata kita ketika kita foto atau ketika kita itu agak lebih tajam gitu ya. Dan ini coklat, warna coklat ini cepet banget ngebaur kok hilang. Ini hanya di ujung-ujungnya aja saya pakai gini, sisanya baru di bawah. Nah, untuk lipatan mata lebih. Oke, nanti eyeliner tahapan berikutnya ya. Ini kita udah eyeshadow begini aja. Teman-teman bisa lihat ya. Eyeshadownya untuk harian itu nggak usah terlalu ngeblok. Kita nggak perlu teknik-teknik apa cutting line gitu nggak perlu. Itu untuk pengantin, untuk kondangan gitu ya. Ini untuk hari-harian aja. Nah, sekarang kita mulai ke eyeliner. Jadi ini udah eyeshadow udah segini. Kemudian kita pakai eyeliner. Eyeliner juga boleh pakai cair, boleh pakai yang spidol bentuk kayak gini atau pakai yang pensil, itu nggak apa-apa, suka-suka. Kalau saya lebih suka yang spidol, kenapa? Karena kayak ujungnya tuh lebih runcing. Nah, yang tadi nanya untuk eyeliner boleh disimak ya. Untuk ujungnya kita ambil dulu garis semana yang kita mau. Nah, dari ujung sini, ujung eyeshadow yang udah kita gelapin ya. Nah, seperti ini. Tuh. Lihat nggak ya? Saya zoom ya. Ambil garis gitu aja dulu, seret. Terus dari ujungnya kita tarik ke bawah. Baru diisi. Ya, dari ujungnya, ujung yang tadi. Coba saya zoom, kelihatan nggak sih? Ini nggak kelihatan ya? Bentar. Nih. Ini ke sini. Nah, jadi kita buat setengah aja. Setengah dulu ya, maksudnya bukan setengah aja. Jadi dari sini, ke setengah mata. Gitu ya. Setengah mata dulu, kita tarik garis, baru nanti kita satuin. Ini kan masih setengah nih. Baru kita satuin dari ujungnya. Nah, setelah udah pas, kalau udah kira-kira udah pas kepanjangannya, baru kita isi isian dalamnya. Sama kayak pakai alis ya. Jadi pakai eyeliner itu sama kayak pakai alis, dibingkai dulu matanya. Jadi gini nanti. Ya, dibingkai dulu, set, baru dalamnya diisi. Gitu ya.
Nah, kalau eyeliner itu bisa boleh tipis, boleh tebal. Itu tergantung maaf. Tergantung keinginan dari teman-teman dan tergantung dari mata teman-teman ya. Nah, kalau kebetulan mata saya kan kubil ya, jadinya saya lebih suka untuk ada wing sedikit seperti ini, gitu. Kalau seandainya yang nggak mau ada wing, mau tipis juga nggak masalah, gitu. Cuma kita tinggal tarik gini aja, terus isi di bawah mata eyelinernya, diginiin di dalam mata. Itu untuk yang tipis ya. Kalau yang nggak biasa pakai eyeliner, ya mungkin pakainya yang tipis aja, gitu. Bisa kita pakai eyeliner yang gel, ya, yang bentuknya gel. Itu bisa menghasilkan tipis. Tapi kalau saya sukanya yang eyeliner yang cair, kayak gini spidol, ya. Kemudian sebelah lagi, kita bentuk dulu garis, lalu kita turun, set, baru kita isi ya. Oke, aku kalau pakai eyeliner malah kelihatan tua. Iya, tergantung Mbak. Kadang-kadang eyeliner itu kan fungsinya dia mempertegas ya, mempertegas bentuk mata. Terus kadang kan ada di antara kita yang matanya itu kanan sama kirinya nggak sama. Maksudnya ada yang kecil sebelah, ada yang gede sebelah gitu. Kalau untuk yang sama udah bagus ya. Kalau untuk yang kanan kiri sebelah, satu kecil, satu besar, itu bagusnya pakai eyeliner gitu. Jadi kelihatan balance, jadi kelihatan sempurna. Tuh kanan kirinya ya. Ya, kalau matanya yang udah gede pakai eyeliner memang kelihatan kayak lebih besar gitu ya matanya ya. Tapi kalau untuk yang kubil, yang matanya kecil-kecil pakai eyeliner malah bagus. Malah kelihatan lucu. Atau pakai, misalnya kita mau pakai jilbab hitam terus pengen kayak Arab-Arab gitu ya, bagus kan matanya tuh blok-blok gitu, kita bisa pakai eyeliner. Oke, tunggu agak kering sedikit. Kalau sudah agak kering, baru kita Baru kita ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah maskara ya. Nah, ini yang kalau seandainya nggak mau pakai eyeliner, mau pakai maskara aja nggak masalah. Yang eyeliner bisa di skip. Jadi hanya pakai maskara ya. Kantung mata samar. Tadi pakai concealer ya, bawah mata tuh. Pakai concealer, jadi disamarkan pakai concealer dulu. Belajar ya. Nah, sekarang ini bisa dicatat tips atasi maskara biar nggak bleber. Pertama, pakai maskaranya yang waterproof ya. Yang maskaranya memang waterproof. Terus dilihat juga dari bulu mata aslinya. Kalau bulu mata asli mbaknya pendek atau tipis, pilih ujung sikatnya yang seperti ini. Mana sih? Oh, ini dia. Pilih ujung sikatnya yang seperti ini ya. Tipis. Tapi kalau yang kira-kira bulu mata panjang atau tebal, itu bisa pilih bulu sikatnya yang bulat tebal ya. Yang kira-kira ya aku nggak bisa nyebut mereknya, tapi pokoknya banyak yang kira-kira bulu sikatnya nggak ramping ya. Kalau ini kan ramping. Cara pakai maskara, teman-teman, itu kita ambil, itu jangan dioles lagi di pinggir-pinggirnya ya. Jadi biarin aja di ujung, misalnya ada menggumpal-menggumpal sedikit, itu tidak apa-apa. Teman-teman bisa hadap samping ya, sambil ngeliat kaca, nengok kaca. Itu kita pakainya ininya dulu nih teman-teman. Nah, pakai ininya dulu, giniin ke mata, baru kita tarik dengan gerakan zigzag. Ya. Nah, seperti ini. Bisa kelihatan nggak ya? Ini tarik dengan gerakan zigzag tuh. Semakin banyak layer yang kita tumpuk-tumpuk terus, maka bulu mata kita semakin lentik gitu. Banyak juga tips ya, tips yang suka ada tuh di YouTube bulu mata kita dikasih bedak lah, apalah gitu-gitu. Sebenarnya nggak masalah, tapi kalau saya bilang kasihan matanya, takut berdebu ya, takut masuk ke dalam mata itu serbuk-serbuk bedak. Jadi kalau saya hanya
sabar aja, pakai dengan beberapa layer. Seperti ini. Gerakannya zigzag ya. Terus dari bawah ujung sampai ke atas. Nah, udah pakai lagi. Caranya gimana? Ambil lagi. Ambil lagi, zigzagin lagi. Terus aja sampai 3 atau 4 kali layer. Jadi setelah kering pakaiin lagi, setelah kering pakaiin lagi. Nanti dia akan menghasilkan bulu mata yang badai. Ya. Tanpa pakai bulu mata palsu juga bisa sebenarnya, pakai maskara aja tetap kelihatan cetar. Cuma ya harus sabar, harus 4 layer gitu. Tapi kalau mau ringkes ya udah pakai aja bulu mata palsu. Atau di eyelash ya. Oke, nah ini setelah kanan kiri juga bisa ya, kanan kiri juga seperti itu, tinggal di zigzag aja seperti ini, ya, zigzag seperti ini, gerakannya digini nih, zigzag tuh seperti ini ya, tuh, oke, setelah selesai ini, kalau mau nyatu pakai sikatnya lagi, ada sikat kayak sisir kan ya. Nah, setelah selesai ini karena waktu mungkin sudah agak sedikit ini ya. Kemudian kita bisa ambil blush on. Nah, blush on kita ambil warna terserah bebas, warna pink atau peach bisa. Ya, ini kita ambil dari ujung. Kita senyum ya. Nah, sini aja. Jangan digesek, tapi di tap. Jadi blush on juga cara makainya adalah di tap. Ya, sebelahnya lagi. Di tap. Oke. Nanti kapan kalau waktunya agak lebih lama, nanti saya akan bisa jelasin untuk bagaimana tipe wajah ya, cara pakainya. Tapi rata-rata semua dari atas ke bawah seperti ini. Agar numpuknya di atas dan meronanya di bawah. Oke. Standar aja. Lalu pakai highlighter, bisa di ujung aja. Highlighter juga sedikit aja kita pakai ini. Ya, baru baurkan lagi pakai kuas. Jadi tetap natural ya. Teman-teman bisa lihat, tetap natural, jadi nggak terlalu ngeblok gitu. Nah, yang terakhir adalah lipstick. Kalau lipstick teman-teman bisa pakai warna apa aja, bebas. Kalau untuk natural, hari-hari kita pakai yang nude aja ya. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, sambil bertanya nggak masalah. Aku mau nanya nih, kan pernah ya pakai lipstick gitu. Terus itu tuh tiba-tiba tuh bibir jadi hitam gitu. Nah, itu tuh kenapa ya? Terus ngatasinya gimana? Kalau bibir pakai hitam, pakai lipstiknya malam dihapus nggak, Mbak? Pokoknya kalau mau tidur, lipstick itu wajib kita hapus pakai kapas dan makeup remover. Jadi walaupun kita pikir, udah habis kan lipstikku, habis aku makan, udah selesai. Kayaknya udah nggak ada gitu. Tapi kalau kita lap lagi pakai makeup remover, itu pasti masih ada. Sedikit-sedikit tuh pasti masih ada. Jadi, senatural-naturalnya lipstick, seherbal-herbalnya lipstick kandungannya, tetap dia ada bahan cat kimianya ya. Ada bahan pewarnanya. Jadi, kalau mau tidur itu harus dihapus, wajib dihapus. Nah, kemudian seminggu sekali kita lakukan scrubbing. Scrubbing bibir kita bisa beli, ada ya untuk scrub bibir, ada juga kita bisa bikin dari gula sama madu. Jadi gula kita hancurin, kasih madu, kita halusin dikit, kemudian kita baurkan di bibir. Jadi bibir kita tidak akan hitam. Nah, setelah itu sebelum pakai lipstick, yang tadi pertama saya bilang pakai pelembab bibir sebelum pakai lipstick. Jadi zat pewarnanya nggak langsung ke bibir. Jadi keblok dulu sama si pelembab, lip balm ya. Gitu. Udah nih kita udah pakai lipstick begini aja. Kalau bibirnya tipis boleh ditambah lip gloss di tengahnya biar terlihat basah. Kalau bibirnya tebal tidak perlu pakai lip gloss.
Jadi hanya pakai lipstick cari yang matte gitu ya. Nah, untuk looknya untuk harian kayak gini, oke, look harian kayak gini itu udah normal banget ya untuk kita jalan kemanapun udah ready gitu. Jadi kita nggak perlu berlebihan juga make up. Sekitar kalau untuk menjadi make up seperti ini nih, waktunya sekitar nggak sampai 10 menit ya, sekitar 8 menitan gitu. Jadi sebenarnya cepat untuk tiap hari bermake up pun bisa asal kita rajin latihan gitu, untuk alis, untuk mata, untuk maskara gitu. Ini udah lumayan full ya, highlighter kita pakai, blush on kita pakai, lipstick, maskara, eyeliner, eyeshadow, alis, concealer ya, bedak kita pakai gitu. Kalau tadi saya pakai cushion powder ya, boleh ditambahin make up. Boleh ditambahin bedak powder juga nggak apa-apa. Terakhir saya pakai setting spray. Jadi setting spray ini boleh teman-teman dari air mawar, boleh juga beli yang udah ada setting spray. Jadi kita tinggal semprot seperti ini dari jarak jauh. Untuk hasil make up kita jadi lebih nempel ya, lebih segar terus lebih awet. Gitu. Itu finishing untuk make up adalah pakai setting spray. Oke, gitu. Nah, make up kita selesai. Untuk teman-teman yang mau nanya apa? Oh, setting spray dan freshening sama gitu. Biasa. Wah, Boleh. Kak Siti udah cantik kali nih, Kak Siti nih. Wah, juga sobat-sobat badak udah pada cantik-cantik semua. Waduh, keren, keren. Iya, tadi bener nih apa kata Kak Siti nih, kita akan buka sesi tanya jawab. Tapi sebelum kita mulai, boleh kasih tahu dulu ya. Iya, nanti kan kita di Instagram itu ngeliatnya apa? Akan ada ngasih hadiah apa? OVO GoPay. Nah, cara mainnya gimana? Pokoknya nanti yang mau tanya ke Kak Siti, tanya aja. Tapi nanti yang bakal menang adalah mereka 3 orang yang pertanyaannya paling baik, paling luar biasa, yang benar-benar gitu. Ya oke ya. Tanyanya berurutan ya, satu-satu ya. Biar jangan apa namanya, kasihan Kak Sitinya kalau dibombardir gitu kan ya. Dipilih aja kali ya. Boleh dipilih pertanyaannya yang mana yang bisa saya jawab. Ingat, sama nyalain kamera. Yuk yang mau tanya yuk. Yuk yang mau nanya raise hand sama nyalain kamera. Yuk. Nanya dong, Kak. Tapi Iya. Oke, waduh banyak nih ya. Waduh. Oke. Kita mulai nih dari mana nih? Kak Ayu. Ya, Kak Ayu nih, mumpung nih nomor 1 nih. Yuk kita mulai aja langsung. Oke. Saya kan mau nanya, kalau untuk sejalan scrub bibirnya tadi itu apakah boleh pakai madu yang botol tuh? Sampai 1 jam selesai dia ngopi aja masih Scrub belum kelar. bibirnya apakah boleh pakai madu yang dijual di botol ya, yang bukan madu asli gitu? Gimana tadi kayak ada suara cowok gitu, nggak kedengeran. Untuk scrub bibirnya apakah boleh menggunakan madu yang di botol gitu, kayak madu TJ gitu? Oh, boleh. Kayaknya aku setelah masuk nih nggak terlalu ngikutin nih urutan dari pertama bedaknya. Yuk kita dari awal dulu nih, Kak Ayu. Nah, Kak Ayu tuh udah raise hand, udah open mic nih. Yuk kita atur ulang ini urutannya. Ingat, kalau mau nanya raise hand, open kamera satu-satu ya. Kasihan Kak Sitinya, nanti takut bingung. Yuk, sekarang Kak Ayu nih, yang Halo Kak Siti, Ya, halo, cantik. izin tanya untuk, bentar ya, ini suaranya kok double. Udah? Mau tanya, untuk pembersihan itu perlu nggak sih double cleansing atau dengan pakai micellar aja udah bisa bersih gitu?
Ada minusnya apa enggak? Oke, saya jawab ya Mbak Ayu. Kalau untuk double cleansing itu bagus banget, tepat sekali. Kenapa? Karena kita kadang make up yang kita pakai kita nggak tahu kandungannya apa waterproof atau tidak, atau dia masuk pori-pori atau tidak. Jadi tahapan cleansing malam hari, ketika kita sudah tidak melakukan aktivitas, itu wajib banget muka kita tuh udah mau tidur tuh harus benar-benar bersih. Jangan sampai kita pikir ketika kita cuci terus warnanya hilang itu udah bersih, belum tentu gitu. Jadi kita pakai micellar water boleh, tapi ada kadang-kadang micellar water tidak menghapus makeup waterproof kayak maskara gitu ya. Jadi kita harus pakai tetap waterproof remover. Waterproof remover itu untuk bagian-bagian mata. Kayak maskara gini, ini wajib dielap dulu sebelum tidur. Kenapa? Karena nanti paginya pasti kita akan kelihatan di bawah nih ada suka hitam-hitam. Berarti itu maskara kita belum bersih. Gitu. Terus bisa menyebabkan bintil, misalnya mata kita kadang-kadang bintilan atau merah atau apa, itu pembersihan makeupnya yang tidak baik gitu. Jadi akan ada pengaruh kalau lama memakai makeup tanpa dibersihkan. Jadi pertama tahapan double cleansingnya adalah khusus untuk mata sama bibir kita pakai makeup remover yang waterproof, yang khusus waterproof kan ada ya. Nah untuk alis, blush on, segala macam bedak itu boleh pakai micellar water aja boleh gitu. Nah, setelah memakai itu, baru kita pakai wash lagi, cuci muka. Cuci muka itu pakai facial wash. Apa aja, merek apa aja, tapi yang harus dicuci ya. Nah, baru kita yang berbusa tuh, ya kan, apa aja. Ada bentuknya yang gel, ada bentuknya yang krim, ada yang cair. Itu kita cuci lagi pakai itu. Nah, kalau kulitnya berasa kering banget, ya berarti jangan yang pakai facial wash. Pakai yang cleansing milk, susu pembersih, ya. Nah, cuma kalau susu pembersih itu tidak bisa pakai susu pembersih aja, harus pakai toner. Jadi double lagi ya kan gitu. Itu pilihan masing-masing, tapi memang double cleansing itu adalah hal yang bagus gitu. Jadi kita pembersihannya lebih mendalam gitu. Jadi benar-benar ketika tidur tidak ada sisa sedikit pun serbuk make up di wajah kita gitu. Jadi wajah kita akan terlihat paginya fresh ketika kita pakai krim malam atau pakai serum malam hari, itu benar-benar masuk ke dalam pori-pori, jadi nggak ada ketumpuk make up. Itu bagus double cleansing. Oke, next. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Mau tanya Kak. Kak mau tanya. Tanya dong Kak. Oke, sebentar, satu-satu ya. Kak Ayu boleh di lower hand, Kak Ayu. Terima kasih buat pertanyaannya. Nah, siapa nih? Di samping aku nih, di samping aku ada Mau tanya dong. Katika. Di bawahnya tadi ada Katika. Iya. Jadi sekarang Katika boleh bertanya. Oke, Kak, mau nanya dong, untuk pemula bagusan pakai foundation? Tika, maaf Kak, Tika Kartini. Oh, Iya. Aduh, maaf nih Kak. Iya. Izin bertanya Kak, Iya, silahkan. bagaimana pemilihan shade foundation sama bedak biar nyata ke warna kulit muka gitu Kak. Jadi biar nggak kelihatan abu-abu. Kadang kalau beli itu kadang aku kebablasan suka warnanya malah lebih rendah gitu. Malah jadi muka tuh kelihatan kusam. Gelap. Kalau enggak kelihatan keputihan gitu tuh. Lalu gagal gitu Kak. Oke, untuk complexion ya, itu kan kalau foundation itu disebut complexion kita ya. Itu kita bisa coba dulu di punggung tangan. Jadi kalau beli kan kadang-kadang salesnya suka ada tester ya. Coba tester dulu dong di punggung tangan gitu ya. Karena kadang-kadang kan punggung tangan kita biasanya lebih gelap dari wajah gitu. Itu kita coba dulu di punggung tangan. Seandainya kita beli foundation keputihan, maka kita harus pakai bedak yang lebih gelap. 1 ton di bawah kulit wajah kita. Tapi kalau kita beli foundationnya kegelapan, berarti kita harus beli bedak itu 1 ton tingkat lebih putih daripada wajah kita. Jadi jangan sampai dua-duanya putih. Misalnya kita beli warna foundationnya porcelain gitu ya, terus warna bedaknya light juga gitu, itu akan menjadi abu-abu. Gitu. Tapi kalau seandainya kita balance, caranya adalah si bedaknya
lebih terang, foundationnya lebih gelap, itu hasilnya akan menyatu sama warna. Gitu. Jadi kita harus jangan keburu-buru kalau beli foundation tuh kalau bisa satu tingkat aja yang beda tone kita, satu tingkat lebih gelap atau lebih terang gitu. Jadi jangan sampai jauh. Aku pengennya putih mbak gitu. Kadang orang Indonesia gitu ya, orang Indonesia pengennya kulitnya putih gitu ya. Padahal kan belum tentu cakep juga putih gitu kan. Malah kalau kuning-kuning langsat itu malah manis kalau aku bilang ya. Sawo-sawo matang itu. Nah, caranya yaitu pemilihan foundationnya jangan yang terlalu putih. Gitu. Karena walaupun apa ya, ada namanya oksidasi, Mbak. Jadi oksidasi itu ketika kita kena oksigen, kita kena udara luar ya. Karena kan kita pakai make up nggak selalu di dalam ruangan. Kadang-kadang kan kita keluar ruangan kan. Nah, itu terjadi oksidasi, kena keringat, kena matahari gitu. Itu pasti akan meresap ke kulit wajah. Nah, itu yang harus kita hati-hati kalau seandainya warnanya terlalu terang. Itu ketika meresap ke kulit wajah itu yang bikin abu-abu. Gitu. Jadi jadi lebih kusam karena udah terkena proses oksidasi. Itu lebih baik kita pilih yang satu tone aja, lebih tingkatannya jangan terlalu jauh gitu dari kulit. Oke. Satu lagi boleh nggak Kak? Kenapa? Satu lagi nanyanya boleh nggak? Ya boleh. Itu yang lain boleh di-mute nggak suaranya? Ini untuk menyamarkan flek-flek hitam itu Kak, gimana ya caranya? Jadi ada flek-flek hitam gitu, jadi buat ketutup gitu Kak, sama kerutan-kerutan halus di wajah itu bagaimana cara buat menutupinya gitu Kak? Oke. Kalau make up itu, saya jawab make up itu tidak bisa mengobati kekurangan di wajah ya, hanya menutupi. Jadi jangan berharap ketika kita make up terus kita akan mulus gitu, seketika instan gitu. Tetap yang tadi saya bilang, skincare itu sama make up adalah satu perpaduan yang pas. Jadi kalau mau kita kerutan hilang ya kita harus rajin perawatan ya kan, gitu. Karena namanya usia ya gitu. Jadi kalau kita rajin perawatan, maka kulit akan lebih enak untuk di make up-nya gitu. Kalau untuk flek gampang dihilanginnya, bukan dihilangin ya, ditutupi ya. Kalau dihilangkan kan tidak mungkin ya, dia harus laser, harus facial, harus segala macam. Rajin perawatan. Itu dia cukup memakai foundation sama concealer aja. Itu ketutup kok. Sama concealer ya. Terima kasih jawabannya. Sama. Oke. Nih, coba tadi di bawahnya Katika Kartini. Oh ya, di bawah di lower hand dulu ya Katika ya. Mau nanya dong. Iya, kan berurutan, sesuai urutannya. Tadi di bawahnya itu adalah nih. Kak Eka Ayu, boleh? Halo Kak Siti, saya mau tanya. Halo. Jika kita Mana? Eka Ayu mana? Nggak kelihatan. kita mau pakai makeup terus terkena matahari, apakah kita harus meng-reapply pemakaian sunscreen? Harus apa? Meng-reapply sunscreen, Kak. Oh, harus sunscreen tetap. Jadi makanya tadi tahapan yang skincare-nya itu kita harus pakai sunscreen. Cuma kadang-kadang di dalam satu make up itu ada yang sudah yang sudah ada kandungan SPF-nya. Kadang-kadang foundation sudah ada kandungan SPF. Nah, kita lihat dulu nih, kita mau keluar ruangannya kemana nih? Kalau misalnya kayak kita mau olahraga, itu lebih baik pakai sunblock-nya aja atau sunscreen. Jangan pakai foundation yang ada sunscreen-nya. Kalau pakai foundation yang ada sunscreen-nya, itu akan berminyak. Jadi terlalu glowing gitu nantinya. Jadi lebih baik dipisah-pisah aja. Sunscreen itu kita pakai yang SPF 30 sampai 50 ya. Itu udah cover kok. 30 sampai 50 itu udah lumayan cover untuk make up. Nah, itu kan agak berminyak sedikit tuh, makanya kita tunggu kering baru kita pakaiin foundation. Tapi kalau seandainya kita nggak mau pakai sunscreen, kita mau pakai foundation aja boleh, tapi cari foundation yang sudah ada SPF-nya 30. Biasanya foundation sih 30 atau 15. Mereka nggak ada yang 50 gitu. Karena memang berminyak banget, nanti akan meleleh gitu. Jadi nanti di sini suka ada warna-warna putih kayak gitu. Kasih namanya.
Iya, jadi belang-belang ya, jadi kayak beletong-beletong. Nah, lebih baik sih sunscreen dipisah sama foundation gitu. Tapi kalau mau ringkes ya pakai foundation yang sisi krim gitu, yang ringan, yang nggak terlalu, bukan foundation ya, sisi krim atau BB cream juga ada kok, yang SPF 15, 30 gitu, itu udah lumayan cover. Jangan sampai untuk numpuk. makeupnya di Jadi pakai kerja untuk outdoor itu udah cukup, Kak. udah cukup 30 sama 50, tapi jangan numpuk ya. Udah sunscreen 50, SPF yang si foundation juga 50, itu muka kita akan luber banget, berminyak banget gitu. Jadi nanti bedaknya malah nggak nempel dengan maksimal. Gitu. Pilih aja salah satu. Oke. Oke lah. Tadi udah banyak banget nih. Ya udah nih kan ngeliat ke ini. Ke urutan berikutnya yang terakhir dah ya. Kak Christine Yulianti. Kak Christine Yulianti. Iya, boleh tanya, Kak? Ya. Kak, mau tanya. Aktifnya belum? Ya. Udah ada suaranya belum? Udah. Udah, ya mau tanya. Aku kan sebelum pakai foundation suka pakai sunscreen. Terus aku suka pakai aloe vera juga. Terus urutannya itu lebih baik sunscreen dulu atau aloe vera dulu sebelum pakai foundation, atau salah satu aja, sunscreen atau aloe vera gitu. Kalau aloe vera itu kan jatuhnya gel ya, pelembab ya. Jadi lebih baik gel dulu. Nah, sunscreen-nya ini bentuknya apa nih? Krim atau bentuknya cair? Cair. Itu yang merek. Boleh sebut merek nggak sih? Nggak usah, teksturnya aja. Teksturnya dia lebih kental dari si aloe vera atau lebih ringan? Kalau dipakai ke muka lebih meresap mana? Cepetan sunscreen atau cepetan aloe vera? Cepetan aloe vera. Cepetan aloe vera. Ya udah, berarti pakai aloe vera dulu, baru pakai sunscreen, baru abis itu tunggu meresap sedikit, baru pakai fondi. Oh iya. Susunannya. Ya, soalnya muka aku kalau habis cuci muka itu kering banget, jadi kayak brudul-brudul gitu, jadi kayak harus dipakein aloe vera dulu. Jadi nggak apa-apa ya pakai dua-duanya, aloe vera sama sunscreen. Kalau aloe vera meleset, kalau misalnya mbaknya nggak makeup sih nggak masalah. Tapi kadang-kadang aloe vera itu gel itu suka meleset kalau kita pakein bedak ya. Itu mending pakai serum yang bentuknya serum. Ada juga kan aloe vera yang bentuknya serum. Jadi dia lebih cepat meresapnya, jangan yang gel. Jadi yang serum itu ditetes-tetesin aja ke muka, ditepuk-tepuk, itu akan lebih meresapnya cepat. Pakai yang lebih meresap cepat dulu. Kasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Christine. Iya, nih aku mau nanya ini banyak banget. Tapi masalahnya kita tuh durasinya tetap berjalan ya kakak-kakak di sini ya. Jadi bukannya nggak mau. Nah, makanya terus aja stay tune nih di Klub Sobat Badak. Siapa tahu webinar-webinarnya tetap ada lagi loh. Oke. Ya, kita pertama-tama berterima kasih nih ke Kak Siti. Iya, Kak Siti. Terima kasih ya Kak Siti udah datang Klub Sobat Badak. Follow aja IG-nya ya. Follow IG @akisalon. Kita tanya-tanya di situ kok. Oke, mantap. Oke. Dadah, kita mau terima kasih dulu nih ke Kak Siti. Aduh, jadi salah. Iya, makasih ya Kak Siti ya. Sehat selalu, diberkati. Oke. Ketemu. Nah, juga nih buat yang tadi kita kan itu ada bilang ke pertanyaannya ada yang bagus-bagus. Dapat hadiah nih. Jadi untuk Kak Tika Kartini, Kak Eka Ayu dan Kak Christine Yulianti selamat ya. Tolong nomor telepon dan nama sesuai KTP-nya bisa dicat langsung ke admin host di sini, oke? Itu host Badak itu, host Sobat Badak ya. Oke. Terima kasih Kak Siti. Sampai ketemu Dadah. Iya. Nah, oke, Kak Sitinya sudah jalan, iya.
terima kasih ya buat datang join ke webinar yang ada. Nah, tapi kalau kalian nih masih mau ikut-ikut lagi ya, masih ya, terus aja follow ini Instagramnya Klub Sobat Badak. Dan experience kan tadi kan seru kan ya, diajarin makeup semua sama Kak Siti. Iya, kalau bisa iya di-share ya ke Instagramnya, ke WhatsAppnya, semua di-share experience kalian yang kalian dapetin dari webinar ini. Pasti kan seru banget kan ya. Iya, ajak lagi semua teman-teman kalian biar di sini makin seru-seru lagi. Siapa tahu kita bisa ngundang Kak Siti lagi, ya kan? Oke. Iya, dan untuk itu boleh nih ngomong terima kasih buat setiap kakak yang ikut dari awal sampai akhir. Dan sekali lagi untuk para pemenangnya, untuk chat admin yang ada ya. Oke. Boleh undur diri semua.